Coba bayangkan deh, suatu pagi kamu bangun tidur, tapi ternyata kamu nggak lagi hidup di masa sekarang. Kamu justru terlempar 50 tahun ke masa lalu. Yang lebih gila lagi, semua ingatanmu tentang masa depan masih lengkap. Kamu tahu persis apa saja yang bakal terjadi dalam puluhan tahun ke depan. Awalnya mungkin kamu bakal memanfaatkan pengetahuan itu buat mengamankan kondisi keuanganmu. Tapi setelah semuanya beres, tiba-tiba muncul satu pertanyaan besar. Gimana kalau setiap tindakanmu ternyata bisa mengubah sejarah? Satu kalimat yang salah, satu keputusan yang kelihatannya sepele, bahkan hal kecil yang sama sekali nggak kamu pikirkan, semuanya bisa memicu efek berantai yang mengubah masa depan dengan cara yang nggak pernah kamu bayangkan. Sekarang, masa depan yang selama ini kamu kenal ada di tanganmu. Tantangannya bukan lagi soal menjadi kaya, tapi gimana caranya supaya kamu nggak menghancurkan sejarah tanpa sengaja. Tapi di sisi lain, semuanya juga bisa berjalan sebaliknya. Satu saran yang tepat, satu kebaikan kecil, atau bahkan satu kalimat bijak yang kamu ucapkan di waktu yang pas, semua itu juga bisa menciptakan masa depan yang jauh lebih baik. Nah, lucunya, di kehidupan kita sekarang, kita sering bertindak seolah-olah keputusan kecil itu nggak ada artinya. Padahal, setiap pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan apa yang terjadi besok. Konsep ini dikenal dengan butterfly effect atau efek kupu-kupu. Ada sebuah perumpamaan terkenal. Seekor kupu-kupu mengepakkan sayapnya di Brazil, dan beberapa minggu kemudian sebuah tornado terbentuk di Texas. Entah itu benar secara ilmiah atau tidak, bukan itu intinya. Pesan di baliknya adalah hal-hal kecil bisa memicu perubahan yang sangat besar. Kenyataannya, kebanyakan dari kita nggak benar-benar hidup seperti percaya akan hal itu. Kita tahu kalau membaca 2 halaman setiap hari, lama-lama kita bisa menyelesaikan satu buku. Kita tahu kalau olahraga 5 menit setiap hari, lama-kelamaan tubuh kita akan lebih sehat. Kita juga tahu bahwa satu ucapan baik bisa mengubah suasana hati seseorang seharian. Masalahnya, karena semua itu terasa sangat kecil saat dilakukan, kita sering menganggapnya nggak penting. Akhirnya, kita menundanya atau bahkan tidak melakukannya sama sekali. Padahal keputusan-keputusan kecil itu tidak pernah benar-benar hilang. Semuanya terus bertambah, saling menumpuk dan memberikan efek yang semakin besar seiring berjalannya waktu. Hari demi hari, minggu demi minggu, hingga bertahun-tahun kemudian. Dan ketika kita menoleh ke belakang, barulah kita sadar bahwa hal-hal kecil itulah yang diam-diam membentuk siapa diri kita hari ini. Sayangnya, hal yang sama juga berlaku untuk kelalaian. Kemunduran juga terjadi dengan cara yang sama, bahkan terkadang jauh lebih cepat. Misalnya kamu berpikir, hari ini nggak usah sikat gigi dulu deh. Sekali mungkin nggak masalah, tapi ketika itu berubah jadi kebiasaan, suatu hari kamu malah harus duduk di kursi dokter gigi untuk perawatan yang menyakitkan. Atau kamu melihat ada retakan kecil di dinding rumah, kamu mengabaikannya karena terlihat sepele, sampai suatu hari badai datang dan retakan kecil itu berubah jadi kehancuran yang besar. Dalam hubungan pun sama, kamu terus menunda percakapan penting dan berpikir, nanti aja, sampai akhirnya kesempatan untuk membicarakannya benar-benar hilang. Itulah kenapa jangan pernah meremehkan hal kecil, kebiasaanmu, hubunganmu, mimpi-mimpimu. Semuanya dibentuk oleh keputusan kecil setiap hari. Mungkin sebulan dari sekarang kamu sudah lupa dengan apa yang baru saja kita bahas. Kamu mulai keluar dari rutinitas dan kebiasaan baik itu pun menghilang. Itulah alasan kenapa narasi ini dibuat. Bukan cuma untuk memberi motivasi sesaat, tapi untuk menjadi pengingat agar kamu kembali ke jalan yang benar. Bahwa konsistensi jauh lebih berharga daripada semangat yang hanya muncul sesekali. Coba bayangkan sebuah taman. Taman tidak akan terus indah hanya karena kamu pernah menanam bunga sekali. Agar tetap subur, taman itu harus terus dirawat, disiram, dan dijaga setiap hari. Hidup kita juga sama. Sekarang, coba pikirkan matematika sederhana ini. Apa yang terjadi kalau kamu menjadi 1% lebih buruk setiap harinya selama 1 tahun? Kamu akan kehilangan hampir semua kemajuan yang kamu miliki.
Tapi bagaimana kalau dibalik? Gimana kalau setiap hari kamu berusaha menjadi 1% lebih baik? Belajar sedikit lebih banyak, bergerak sedikit lebih aktif, bersikap sedikit lebih sabar. Setelah 1 tahun, kamu bukan cuma menjadi sedikit lebih baik, kamu akan menjadi 37 kali lipat lebih baik dan dari saat kamu memulainya. Itulah yang disebut compound effect. Bagaimana kalau kamu nggak berhenti di angka 1%? Gimana kalau kamu dorong sedikit lagi menjadi 1,1% setiap hari? Dalam 1 tahun, kamu bisa menjadi 54 kali lipat lebih baik. Kalau 1,2%, hasilnya bisa mencapai 78 kali lipat lebih baik. Perbedaan antara orang yang cukup baik dengan orang yang luar biasa seringkali bukan karena mereka melakukan lompatan besar, justru karena mereka terus membuat perubahan-perubahan kecil yang hampir tidak terlihat oleh orang lain. Satu halaman tambahan yang dibaca, satu langkah kecil untuk keluar dari zona nyaman, satu repetisi latihan lagi saat orang lain sudah berhenti. Tenang saja, kamu nggak perlu benar-benar menghitung angka persenan itu. Intinya sederhana, setiap hari cobalah mendorong dirimu sedikit saja melewati batas nyamanmu. Tapi ada satu tantangan terbesar. Hal-hal kecil hampir tidak pernah memberikan hasil yang langsung kelihatan. Kamu bisa melakukan hal yang benar selama berminggu-minggu dan rasanya seperti tidak ada yang berubah. Disinilah banyak orang menyerah. Coba bayangkan, sebuah es batu di dalam ruangan yang dingin, kamu menaikkan suhu ruangan dari -3 derajat Celcius menjadi -2 derajat Celcius. Tidak terjadi apa-apa. Naik lagi menjadi -1 derajat Celcius, es batunya masih tetap utuh. Tapi begitu suhu mencapai 0 derajat Celcius, semuanya berubah. Es yang tadinya diam mulai mencair. Apakah perubahan itu hanya terjadi di suhu 0 derajat Celcius? Enggak. Setiap kenaikan suhu sebelumnya sangat berpengaruh. Hanya saja hasilnya belum terlihat oleh mata. Begitu juga dengan hidupmu. Jadi, kalau hari ini kamu merasa usahamu belum membuahkan hasil, jangan buru-buru berhenti. Mungkin kamu hanya tinggal satu langkah lagi sebelum es batu dalam hidupmu mulai mencair. Sama halnya dengan kesuksesan dalam semalam. Di baliknya ada bertahun-tahun kerja keras yang tidak terlihat hingga suatu hari semuanya seolah meledak sekaligus. Kita tidak sedang membicarakan perubahan yang ekstrim. Kita hanya mengambil apa yang sudah biasa kamu lakukan, lalu meningkatkannya sedikit saja. Daripada menghafal 4 kosakata baru, coba hafalkan 5. Daripada jalan kaki 10 menit, coba tambah jadi 12 menit. Daripada menunda cuci piring, kenapa nggak cuci piring sekarang? Sekarang, mari kita kembali ke skenario awal. Tapi kali ini kamu tidak kembali ke masa lalu. Sebaliknya, kamu lompat 10 tahun ke masa depan. Bayangkan kamu sedang duduk berhadapan dengan dirimu sendiri di masa depan. Kira-kira apa yang akan ia katakan kepadamu? Kebiasaan apa yang akan ia ucapkan terima kasih karena kamu memulainya hari ini? Dan kelalaian kecil apa yang akan ia sesali karena terus kamu abaikan? Ingatlah, setiap keputusan yang kamu ambil hari ini akan menciptakan gelombang yang terus bergerak ke masa depan. Buatlah pilihan hari ini yang kelak akan membuat dirimu di masa depan berkata, "Terima kasih karena waktu itu kamu tidak menyerah. Terima kasih karena kamu memilih untuk memulai meskipun hanya dengan satu langkah kecil." Jangan menunggu hari Senin, jangan menunggu bulan depan, jangan menunggu motivasi datang. Mulailah hari ini dari hal yang paling kecil. Karena 10 tahun dari sekarang, hidup yang kamu jalani adalah bukti dari keputusan yang kamu ambil hari ini. Pilihan itu sepenuhnya ada di tanganmu. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.